pilihan sih. Nah, harus ke Jakarta, nah harus berproses di Jakarta. Kalau misalnya Ngana bisa taklukkan Jakarta, Ngana bisa taklukkan kota manapun. Jakarta telah mengubah saya. Pola pikirnya sudah berubah, mindsetnya udah berubah. Telepon orang tua, orang tua nggak ngasih izin ke Jakarta. Kenapa harus anak saya yang ke Jakarta? Porstenga. Oke guys, berjumpa lagi dengan orang Porstenga, podcast rantau Salemba Tengah. Jadi bagaimana ini malam ini? Ini agak berbeda ya, tapi sebelum kita memulai podcast pada malam hari ini, Ana ada titipan Tujai. Itu langsung dari, dia mengatasnamakan bukan penyair, tapi ini sejatinya adalah cairan juga. Jadi DP Tujai ini begini, perempuan Gorontalo di Jakarta. Bak petarung, kalian taklukkan ragam ibu kota. Tak peduli beragam fitnah yang hadir melalui kata-kata. Kalian pantang menyerah untuk menggapai cita-cita. Perempuan Gorontalo di Jakarta. Pada kalian generasi ingin mendengar cerita tentang derita dan sukacita. Mungkin juga tentang kisah cinta. Pada akhirnya ini semua untuk Gorontalo kita tercinta. Tapi begini. Kalian tahu apa dia nama? Ini podcast, ini Tujai ini yang lahir dari mengatasnamakan dia bukan penyiar, tapi ini berupa siaran juga. Yang sayangnya dia tidak mau menyiarkan ini di hadapan tamu yang pada malam hari ini. Ini yang salah. Mungkin dia lagi ada apa yang namanya? Tidak tahu turbulensi karena mengingat juga tidak siap dengan tamu yang akan terang hadirkan. Tapi sebelumnya pembahasan pada kesempatan kali ini menjadi titik bulat yang sebelumnya kita sudah bahas. Nah, ini berkaitan dengan podcast kita, yakni podcast Rantau Salemba Tengah, pembahasan rantau yang juga sebelumnya di episode 1 sampai 4 itu kita sudah bahas terkait bagaimana perantauan anak-anak Gorontalo. Namun pada kesempatan ini agak berbeda. Kita melihat dari perspektif perempuan, teman-teman sekalian. Makanya alhamdulillah dengan kesulitannya dari tim, kita mampu menghadirkan narasumber yang cukup kompeten dalam membahas terkait anak rantau begitu. Oke, kita perlu undang atau bagaimana nih? Atau terus undang Jo? Orang dua Jo. Sebelum kita undang pada orang, Iya. tolong ucapkan dulu banyak terima kasih kepada Pemprov. Iya, Pemprov Gorontalo yang sudah memfasilitasi tempat. Orang untuk bikin podcast pada malam hari ini. Begitu. Jadi terima kasih Pak. Ada siapa saja? Pak Raymond penanggung jawab apa gedung ini ya? Ya oke. Jadi mungkin langsung saja. Langsung aja. Ya terserah kalau mau undang-undang. Kalau tidak undang berarti tidak jadi ini podcast. Adanya agak grogi sebenarnya. Ya sudah tidak apa-apa. Menghadirkan orang ini kan. Petarung Jakarta. Tapi padahal ente tidak tahu orang ini sebenarnya grogi dengan di hadapan orang. Ya begitu. Ya mungkin orang memikirkan orang grogi, padahal orang pun grogi dengan orang. Ya kan? Oke, langsung orang panggil saja. Oke, Akbar, yang pertama siapa? Oke, para undang ada Kak Fitri Hasan selaku Iya, Kak Fitri Hasan. Fitri Hasan selaku tenaga kesehatan. Yang kedua itu ada Sri Wayuni. Oke, Larat. Yang kedua Habaib Yusuf. Dia oh ya sudah, oke. Yang kedua ada Habaib Yusuf, dia staf birokrat kementerian. Yang selanjutnya ada Munipa Hartoyo yang sudah beberapa kali bersama kita di podcast kesempatan kali ini. Dan yang terakhir dia menulis, orang pembuat ini cukup spesial. Yang juga dibersamai oleh manajer yang cukup luar biasa hari ini, Asrama Salemba Tengah ya. Iya, ini agak, ini juga ini. Oke, kita sambut Putri ya? Oh, Birsa. Oh, Birsa. Oke, silakan. Oke, jadi Oke, napa dorang so ada di hadapannya orang. Pada kesempatan ini kita kembali di podcast Rantau Salemba Tengah yang kembali lagi yang saya sampaikan pertama bahwa kita menghadirkan narasumber yang akan melihat
Jakarta itu dari perspektif perempuan. Nah, sudah hadir di depan kita ada 4 perempuan yang tangguh, yang sesuai dengan tujuan dari Bapak Rajak Ayuntai di ARB. Nah, oke, kita mulai dari Kak Fitri Hasan ya. Dia tenaga kesehatan, mohon maaf. Dia tenaga kesehatan, iya. Ya itu kan bagian dari pekerjaan. Kesehatan kan bagian dari pekerjaan. Di rumah tidak boleh grogi kan? Iya, dia tenaga kerja kesehatan kan. Sama ini. Jadi ya oke, pembahasan kita awali dengan berupa 5W1H juga ini. Kenapa, bagaimana, siapa, gimana? Oke, kita awali dengan pembahasan yang pertama, Why Jakarta. Yang ini akan disampaikan langsung atau diberikan pandangan langsung dari Kak Fitri sebagai tenaga kesehatan. Aku waktu dan tempat silakan. Why Jakarta. Kenapa harus Jakarta begitu? Why Jakarta ya? Sebenarnya sih karena alasannya ya pengen keluar dari zona nyaman. Iya. Karena jujur dari kecil sampai kuliah itu dengan orang tua terus, fasilitas ada terus. Jadi kayak pernah nih ada satu senior gue tuh, aduh gue lagi. Ya, nggak apa-apa. Minimal ini identitas Gorontalo untuk Balogas. Tapi kalau di Gorontalo tuh gue suka ngomong ti gue. Dari pas SMA tuh kalau ngomong ti gue gitu. Karena cikal bakal gantinya bakalan 3 kata. Iya. Terus kemarin itu ada tuh senior yang pernah ngasih tantangan, bisa nggak kalau hidup di luar Gorontalo, bisa nggak hidup di luar dari fasilitas yang dikasih sama orang tua. Terus kayak kayaknya nggak bisa. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, orang tua tuh rata-rata merantau. Sebelum akhirnya menetap di Gorontalo tuh dari bapak merantau, terus ibu merantau, saudara-saudara juga merantau. Maksudnya bukan saudara kandung ya, saudara-saudara sepupu yang bahkan tiap kan momen-momen Idul Fitri itu pasti kan pada ngumpul ya. Pasti mereka tuh yang pada absen. Nah, kok gue doang yang ada di sini? Kayak tantangan terbaru gitu kan, tantangan tersendiri. Jadi ya udah pengen aja gitu ke Jakarta. Terus kemarin itu sempet pernah dilarang sih sama orang tua. Kan waktu SMA itu kan pernah ikut semacam apa sih namanya, kayak debat gitu kan, seleksi debat. Iya. Nah, yang juara tuh bisa masuk ke tingkat nasional, ini ke Jakarta gitu. Prestasi betul. Ini cukup berprestasi. Iya. Terus pas udah berhasil nih lolos juara 1, udah dapat rekomendasi dari kepala sekolah, ditelepon orang tua, orang tua nggak ngasih izin ke Jakarta. Kenapa harus anak saya yang ke Jakarta? Kan bisa orang lain. Ada senior-seniornya, ada yang kelas 3, kelas 2, kenapa yang harus kelas 1 yang harus maju gitu kan? Iya. Terus ada tuh guru yang emang kerabatnya papa ya. Kerabat. Dia ngomong kalau ini anak bisa nih kalau ke Jakarta gitu kan. Terus kalau kenapa nggak diizinin gitu buat ke Jakarta? Terus orang tua tuh ngomong gini, enggak, dia pecicilan. Dia ngomong gitu loh. Pecicilan, anak pertama tadi pecicilan. Dia waktu SMP tuh pernah jatuh dari bentor gara-gara pecicilan. Oh ya udah, dari situ ya udah kepala sekolah mencari orang lain untuk untuk menggantikan posisi ke Jakarta. Jadi kayak kenapa bukan aku yang ke Jakarta sampai nangis. Oh ya udah, pokoknya nanti sampai orang tua tuh, mama tuh ngomong gini, sekarang sampai nanti kuliah pokoknya harus dengan mama. Nanti kalau setelah kamu udah lulus kuliah, udah istilahnya udah nggak ada nih beban orang tua ke kamu mau kemana aja bisa. Oke, keren. Terus dulu dari pandangan Fitri Hasan. Dari apa yang Iya. Fitri bilang, ceritakan tadi, persoalan dia juara debat, tapi dia akhirnya beralih ke tenaga kesehatan. Coba gimana? Kan biasanya kan begini, kalau misalnya orang ikut debat kayak gitu kan, sudah balongan kita. Anak sejatinya baru begini Bang. Anak sejatinya dari tadi mendengar Kak Fitri pakai dialek baku ya, apalagi dia sudah menyentil bahasa pasar Jakarta.
anak bingung apa yang harus anak mau bahas. Penyesuaian dalam bahasa juga ini perlu untuk kita biasakan lah. Sebenarnya bisa, cuman kan agak geli kalau Iya. bicara kurang itu sama kurang tamu. Betul. Lupa kalau kan kurang kok lupa sih. Tapi ini anak apresiasi berkaitan dengan prestasi-prestasi yang coba Kak Fitri sampaikan tadi, apalagi mengenai debat itu. Saya pernah juga mengalami hal demikian, tapi cuma sampai Makassar. Itu di bidang seni, tapi ya kalau bidang seni mah bidang-bidang ini. Tapi kalau debat-debat begini itu sudah secara intelektual sudah mapan dari sekolah ini. Sangat saya apresiasi. Dan yang berikut Belum dia jawab tadi. namanya Kan kalau misalnya orang ikut debat ini kok, kan dia biasa identik dengan pasti kalau bukan ilmu pemerintahan, ilmu hukum. Tapi ini malah lari ke tenaga kesehatan, kan jadi satu tanda tanya menurut anak tadi itu. Iya. itu bisa menjadi contoh juga. Karena kan juga seni tapi tiba-tiba ke hukum gitu. Bahkan anak yang sempat mengalami juga ikut seni, pada ini anak berkiprah di hukum. Itu sesuatu yang berkembang itu. Tapi cukup menarik yang disampaikan oleh Kak Fitri Hasan itu berkaitan dengan juga banyak prestasi. Nah, coba kita langsung bergeser ke Anak mau matanya Pati. Anak mau bergeser dulu ke arah sini kayaknya. Kalau misalnya. Anak mau tanya anak senior yang bikin anak bisa keluar dari anak zona nyaman. Jadi kalau kita datang ke Jakarta, jadi anak cerita sedikit tentang anak anak datang ke Jakarta, ya kita mau tinggal di asrama ini. Jadi kita anggap, asrama ini senioritas sekali apa segala macam. Tiba satu waktu ada pengkaderan HPMIG. Jadi ini memang pengkaderan HPMIG di Bogor. Betul, pengkaderan HPMIG. Yang pertama baca Pak Ana itu dari DU, kemudian pas hari H itu anak ingat sekali yang anak tidak kenal. Udah kalau ini mas saya rasa sombong sekali. Nggak tahu ada cewek baca Pak Ana. Jadi ada sebentar apa itu siapa itu? Hah? Siapa itu? Sama tengah itu. Jadi dia chat pagi itu, dia bilang besok mau ke Bogor mau naik apa? Saya bilang belum tahu kak, mungkin Grab. Kan anak bilang, siapa ini? Cewek ini pak, anak tidak kenal apa segala macam. Betul. Itu dia baca tiba-tiba besok mau naik apa ke Bogor? Orang anak bilang, siapa ini? Nah, panas dong. Lihat cantik apa segala macam kan, cuman agak keras juga. Kalau anak bilang mungkin mau naik Grab kak, baru dia tanya, siapa tidak naik kereta? Belum tahu kak, belum tahu cara naik kereta kak. Langsung nggak tahu dia bilang kabar apa yang bikin anak tak putus. Orang nggak mau terus begitu. Itu dia bilang panas. Langsung dia ultimatum ditampol apa? Karena kan tinggal dekat stasiun Tebet. Kenapa ya tidak naik saya kereta dari Tebet langsung ke Bogor? Oke, siapa ini? Korang langsung saja siapa dia? Yang Oke, kita dengarkan dari Kalau mau terus astaga. jadi memang dia ultimatum. Tapi jujur kita lupa itu kita bilang panganan. Betul. Tapi itu keren. Oke, Mungkin ada itu. keren. Oke, orang bergeser sekarang ketika Habib Yusuf. Babe. Oh, baik. Agak bingung mana bapak panggil Babe ini pak. Jadi Babe ini juga agak meribet. Oke, sekarang orang beralih ke Babe yang juga sebagai staf birokrat kementerian. Nah, dengan pertanyaan yang sama ke Babe, dia itu berkaitan dengan ini, kenapa Jakarta gitu. Alasan memilih Jakarta sebagai tempat rantau, apalagi juga kan mendengar apa yang disampaikan oleh Kak Fitri Hasan tadi itu dia pasrah begitu, dia pasif, dia mengikuti apa yang menjadi kemauan orang tua. Padahal ada posisi yang dimana kita perlu untuk meyakinkan orang tua biar kita diizinkan untuk merantau gitu. Ini juga perlu dan kita dengarkan dari KBI terkait kenapa harus Jakarta? Why Jakarta? Oke. Mungkin yang pertama kali kenapa anak itu ingin ke Jakarta pasti termotivasi dari anak PKK. Anak PKK itu solebe dulu di Jakarta sejak tahun 2009. Nah, jadi sering ngobrol dengan dia, baru kakak kandung yang bukan kakak anak, kakak kandung. Iya. Nah, jadi yang paling membekas itu waktu setelah lulus SMA itu dia cuman bilang begini Pak Anak, Ngana harus ke Jakarta, Ngana harus kuliah di sana. Oh, jadi sebelumnya
saudara juga di sini ya? Iya, ada saudara di sini. Betul. Pas aku bilang tadi nah. Iya, maksudnya juga. Artinya ini kan juga kita validasi. Jadi dia cuma Oke, bilang, lanjut. apa namanya, Nah harus ke Jakarta, nah harus berproses di Jakarta. Kalau misalnya Ngana bisa taklukkan Jakarta, Ngana bisa taklukkan kota manapun. Dia bilang tadi. Keren. Jadi itu alasan kenapa anak di Jakarta. Cuman yang anak ingat itu kan anak kuliah S1 di sini ya, di Jakarta. Yang paling susah itu meyakinkan anak Om. Kalau anak papa itu gampang. Anak mau bilang anak mau kuliah ya, karena kan anak PKK sudah di sini kan. Iya. Jadi anak pas anak bilang anak bilang pak anak papa untuk kuliah di Jakarta, dia iya kan karena ada anak PKK di sini. Yang susah itu sebenarnya anak Om, karena kan anak SMP SMA kan tinggal pak anak Om di Gorontalo kan. Baru susah sekali pak yakinkan pada dia itu karena menurut dia anak itu perempuan. Mungkin paradigma orang tua yang bilang apa namanya perempuan itu sebaiknya di kota kelahirannya dia tidak perlu merantau ke Jakarta, itu yang terjadi Pak Ana sebelum Ana memutuskan untuk kuliah di Jakarta. Jadi banyak sekali tantangan-tantangan untuk kasih yakinkan Pak dia. Betul. Terus iya betul, yakinkan Pak dia untuk Ana bisa kuliah di Jakarta. Ada upaya persuasif juga ya sama Betul. Pokoknya dari awal pas pendaftaran mau kuliah itu dia itu sampai berintervensi anak masuk SNMPTN dengan SBMPTN. Jadi dia bilang jangan pilih Jakarta, pilih UMJ juga gitu. Nah jadi intinya jangan ke Jakarta, tapi makin lama anak coba pendekatan terus. Baru anak itu DP terakhir anak jebak pada saat SBMPTN, anak ambil untuk tes Jakarta, jadi dia tidak boleh pegang apa-apa. Jadi pas dia bilang tidak boleh ke Jakarta, tapi anak SBMPTN di Jakarta. Baru tuh dia buka SBMPTN. Baru dia bilang tidak boleh apa kan. Oh ya udah, oke. Ya sudah. Jadi sudah itu gara-gara itu anak dia kasih izinkan. Tapi memang ada yang menarik, dia itu sedikit ini sih sedikit tidak tahu mau bilang kurang percaya atau apa, cuman dia bilang kalau misalnya Ngana mau ke Jakarta, Ngana harus di universitas negeri. Ini soalnya bukan menyinggung apa-apa, cuman dia bilang kalau Ngana mau kuliah di Jakarta, soalnya kan dia bilang begitu. Pokoknya kalau misalnya Ngana swasta di Jakarta, mending Ngana pulang. Dia bilang begitu. Mungkin begitu sih. Oh, oke. Begitu jadi agak. Iya betul, agak rumit. Malah yang lebih untuk kita coba meyakinkan itu bukan orang tua sendiri. Iya, bukan orang tua, tapi karena anak berhubung juga KBIP ini hidup dengan Om ya. Iya betul. Oh itu keren. Oke, ini berkaitan dengan Wai Jakarta itu sudah dijawab oleh Kak Beb. Kita bergeser ke kayaknya Munifa dulu atau dia ini beberapa kali juga di sini. Saya juga orang baru terakhir juga ya kan. Jangan. Ya oke. Oke, kita bergeser. Oke, kita bergeser di Mungkin Kak Firsa dulu. Iya, oke kita awali dengan kita bergeser Pati Kap. Mungkin Kak Firsa dulu. Oke, Kak Firsa dulu. Jakarta. Wai Jakarta. Sekarang Ya, silakan. ya sebelumnya terima kasih buat teman-teman dari apa ini asrama mahasiswa atau Horsteng ya. Asram. Ya, kenapa Jakarta sebenarnya bukan Jakarta? Tujuan awalnya itu di Jogja. Iya. Jogja. 2 minggu sebelum wisuda itu alhamdulillah dapat pekerjaan di Jogja 2, di Bogor 1. Tapi coba diskusikan ke orang tua tidak mengizinkan. Karena pastilah ya orang tua Betul. menginginkan anaknya keluar atau merantau itu pasti di tempat yang sudah dikenal. Yeah. Paham kan ya? Dikenal. Yeah. Nah, setelah dari situ coba didiskusikan tetap tidak direstui. Setelah wisuda itu kan galau kan? Iya. Harus apa? Sebenarnya tidak ingin di Gorontalo. Memang ingin keluar karena seperti Kak Fitri tadi tidak ingin ingin terlepas dari orang-orang yang sering bilang oh Firsa gini karena orang tua gini. Oh Firsa gini karena orang tua ada backupan dari orang tua. Tidak mau bilang seperti itu. Kenapa? Saya punya skill, saya punya betul. sesuatu yang bisa saya gunakan gitu.
sehingganya 2 minggu setelah wisuda, alhamdulillah dapat dapat informasi bahwa salah satu BUMN menerima saya di Jakarta. Tapi berarti tujuan ke Jakarta ini bukan studi ya? Nah, awalnya karena Nah, sebenarnya studinya di apa di Jakarta? studinya S1 di Gorontalo. Setelah lulus 2 minggu setelah itu dapat informasi bahwa diterima di Jakarta, Iya, coba diskusikan ke orang tua langsung izinkan karena karena udah dikenal tempatnya. Betul, Nah, betul. setelah dari situ saya cuma berpikir ini tempat kurang nyaman. Saya sudah yakin, ini gak bakal nyaman gitu di situ. Nah, setelah itu saya berpikir bahwa tempat ini akan jadi batu loncatan. Saya akan bisa lebih dari situ. Keren. Setelah situ saja saya bisa, iya, apalagi iya. setelah dari situ. Jiwa Makanya berani tinggi. Betul, jawaban. makanya setelah itu kesini, alhamdulillah, dan sudah lepas dari tempat itu. Tapi memang disupport orang tua ya. Alhamdulillah disupport, dan sekarang setelah keluar dari tempat itu karena merasa tidak nyaman, setelah keluar lanjut kuliah juga. Oh, oke, keren. Tapi sebelumnya Tika Firsa ini dari mana? Kalau Gorontalo di mana? Kalau selama sekolah berapa tahun ya? Dari kelas 4 SD sampai lulus SMA itu di Pohuwato, di Marisa. Oh, sama. Ya ini kebetulan Kak Ajin senior di sekolah di SMP. Prinsip. Yang begitu prinsip. Ya gitu. Oke, keren. Bukan Iya kan tadi bukan mau disinggung, suruh kan? cumu juga ini kasihan. Coba tim yang di belakang yang bilang mau suruh cumu. Oke, keren. Itu kita sudah dengarkan apa yang menjadi pandangan dari Kak Firsa terkait kenapa harus Jakarta, why Jakarta. Oke, sekarang kita langsung bergeser Pak orang yang cukup familiar tapi dapat tingkat kedekatan emosional dengan anak-anak asrama itu lebih tinggi, bukan mengasampingkan yang lain-lain ya, tapi juga yang sering muncul dia begitu. Oke, kita langsung ke Tapi ini kayaknya tidak pas kalau misalnya Tuhan tanya pertanyaan lagi. Ini sudah dikenal mas, so terkenal di mana-mana. kalau ini bilang ini Sumanasa begitu kan, Sumanasa. Mungkin ada pertanyaan untuk dia terkait mitos orang Gorontalo begitu. Jadi kalau misalnya di Gorontalo itu perlu Dia lebih kepada mitos itu kan, ini juga sama halnya yang dijawab oleh Kak Fitri, Kak Beif dengan saya itu ada juga pandangan tadi kenapa harus ke Jakarta sisi perempuan yang disampaikan oleh Kak Beif tadi. Oke, ini pertanyaan yang akan langsung kita coba dengarkan dari Kak Beif itu terkait hal itu. Dia berkaitan mitos yang dengan beredar di Gorontalo tentang perempuan itu harusnya di kota kelahiran begitu. Alhamdulillah sih. Perempuan jangan bermain jauh-jauh, mau hilang. Alhamdulillah sih ada dari keluarga yang tidak dengar mitos itu. Iya. Cukup liberal ini keluarga, cukup liberal ya. Jadi mungkin tidak pasti pertanyaan. Tapi nggak apa-apa juga ini. Jakarta mulus-mulus aja, tidak ada itu kayak perempuan nggak boleh tinggal sendiri, nggak boleh. Tapi memang tujuan utama Jakarta. Sebenarnya tidak sengaja. Pertama kali. Tidak sengaja itu Jakarta. Oke. Tapi sebenarnya bukan harus Jakarta waktu itu pas mau kuliah. Waktu itu tuh awal-awal mau daftar kuliah, anak tahun itu kebanyakan Jogja, Bandung, Surabaya. Baru kita malas mau ikut Denglora. Aku dapat Denglora lagi. Betul. Perlu ada hal yang baru. Ya teman-teman yang mbak nonton, mbak bilang udah merasa ini. Awas Soalnya ibu tuh kalau mau ke Jogja tuh banyak orang kalau di sana nih. Manti, apalagi kan. Jadi kita mau cari pantai yang kalau misalnya kita lagi libur kuliah kita mau bikin perjalanan sampai kota, kayak Jogja, kayak Bandung, kayak Emang kaki gatal gitu. kaki ya bukan yang lain. Setelah Nana sampai di Jakarta, menurutnya Jakarta itu bagaimana? Apakah sesuai dengan pegang ekspektasi atau malah sebaliknya? Sebenarnya kan tentang ke Jakarta tidak berekspektasi apa-apa. Bener-bener kuliah, cuman semester 1 kuliah itu dapat culture shock. Karena Seperti biasa. Mati ini.
kau suka setengah mati. Apa itu betul? Kebetulan aku kuliah di kampus yang benar itu isinya lebih yang mana? Udah sih kita di kaki. Ya bagus sekali. Bagaimana itu sampai DP beda banget gitu? Culture shock J. Coba cerita lah sedikit. Iya, jadi kayak di kampus. Ini rapi sekali, kemeja kan udah paling kamar kakak-kakak dulu kuliah di UNJ toh, kemeja atau rok atau celana panjang rapi lah. Tapi teman-teman ini udah lihat. Berarti di hal fashion itu tidak sesuai ekspektasi. Serius, kemarin di kelas kita kalau baju tipis kan DP dalaman depan ya dong. Mau anak dosen cuma Farah, baju kamu tipis banget. Oh iya, sorry, cuma dikasih baju teman. Langsung di Gorontalo langsung deh, masuk keluar kelas apa? Baru kerja tugas. Kerja tugas kerja yuk. Mana Jo? Maksudnya kalau orang kan kerja tugas itu di rumah kan, dalam KBS kemarin. Gimana Wari? Gimana? Mau kerja kelompok di mana? Ke Kokas aja yuk. Ke It. Ini kerja kelompok itu orang ini. Agak aing. Dari yang kedua kita kaki-kaki. Kerja, justru sini ke Kokas. Oke, gimana? Market bar. Coba ini kerja tugas. Kaki-kaki. Baru akhir dari situ, anak ya agak sedikit menarik diri ya, tidak mampu. Soalnya orang peduli itu tak tidak. Cuma bisa Tidak ada. Mingguan. Apa gimana kita peduli satu minggu 2 hari soal? Akhirnya ada lah, mulai bakalan Jakarta. Tapi sampai sekarang Munifa sudah. S1 sekolah, ini lagi sementara tesis S2. Oh, alhamdulillah. Keren. Nah, Oke, itu. kalau untuk Tika Fitri bagaimana? Ketika masuk Jakarta itu sudah sesuai ekspektasi, maksudnya sesuai ekspektasi Tika atau malah sebaliknya bagaimana? Kalau ekspektasi sih, ya memang berharap ekspektasi yang lebih ya, karena pengennya dapat lebih sejahtera lah. Pasti kan tidak bohong kan, orang pengen ke Jakarta pasti pengen dapat gaji yang lebih besar gitu kan. Mengingat banyak orang-orang di belakang nih, kita payback-ingan banyak yang harus kita kasih makan banyak. Jadi di sini harus kerja keras. Terus dari pikiran itu kita kerja di sini, mungkin sama yang di Gorontalo stok. Pas sampai lapangan ternyata apa? Wah, ternyata kita sebodoh itu apa yang kita dapat di kuliah. Itu semua diterapkan, coba di sini itu semua diterapkan kan. Terus kalau kita kerja di sana itu kayak ini ada satu hal yang memang beda sekali antara budaya kerja di Gorontalo dan di sini. Iya. DP disiplin dan caring gitu. Itu yang memang beda sekali. Kalau di Gorontalo itu, aduh ya ampun, bukan. Kalau di Gorontalo itu DP disiplin kerja itu ya atau judang banyak orang Betul. malas. Berarti ini lebih menyentil di. Tidak ada sih, tapi rata-rata kita lingkungan kerja itu masya Allah kerja Betul, ngaret, datang absen pergi di mall atau pergi makan di mana terus balik absen pulang udah. Di sini tidak bisa ngomong lagi bawah lagi. Tapi Kak Fitri setelah mengalami hal yang begitu, Kak Fitri tidak dongkol begitu dah. Oh tidak, karena Mengalir aja begitu. memang dari awal mungkin karena kita orang yang teoritis toh ya. Iya. Jadi mengikuti apa yang dosen kasih tahu dari semasa kuliah itu kita ikutin, semasa praktik juga kita ikutin. Jadi kalau misalnya kita bicara tentang kita lingkungan kerja juga, biar maksudnya lebih nyambung dong. Betul. Kita itu kalau kerja tuh harus caring dengan orang. Nah sedangkan itu di Gorontalo-nya enggak. Misalnya kita di Gorontalo megang sejumlah pasien 12 orang. Nah, kalau misalnya mau bawa jalan pak pasien itu, keluar apa? Oh ini. Oh ya sudah, next. Keluar apa? Ini. Udah, oke next. Terus udah kita catat, udah selesai kita bertugas. Nah kalau di sini tidak. Di sini rawan komplain satu, meskipun dia sakitnya cuman pusingnya orang lain. Jadi profesional ya.
Di sini tuh lebih profesional, bahkan lebih pusing kenapa? Orang harus cari tahu kenapa dia pusing. Apa gara-gara tidak tidur kah? Atau ada pikiran lain di rumah Atau lagi kah? tidak ada uang. Harus terangkai dong bagi. Ini memang Betul, kayak gitu kan harus sampai ke dasar-dasar gitu. Jadi ini memang berkaitan dengan atmosfer di wilayah Lebih kerja. perbedaan agak jauh ya. Apalagi kan sebelumnya sebagai informasi teman-teman, Kak Fitri ini juga sempat bekerja dulu di Gorontalo ya? Iya. Kerja dulu Gorontalo baru ke sini, ke Jadi Jakarta. kita kerja di Gorontalo kurang lebih. Jadi kita lulus 2017. Iya. Kerja itu kurang lebih 1 tahun, ya 1 tahun 6 bulan. Tapi 1 tahun 6 bulan itu 1 tahunnya kerja di klinik, terus double job dengan di rumah sakit, jadi 2 tempat kerja sambil nyambi skripsian orang. Wow. Banyak sekali. Kalian juga ya. Cuma pulang, makan, mandi, ke tempat kerja ulang. Pulang, makan, mandi, ke tempat kerja ulang. Pulang itu. Oh, makanya wajar tadi juga perbedaan itu kan. Karena memang Iya, gitu ya, semua. apa beban kerja di Gorontalo dan di sini tuh beda jauh sekali. Betul. Di sini kalau kita pulang di Orang Gorontalo yang sini, seperti begini sebenarnya ini memang sudah realistis yang diceritakan, berbeda dengan yang dia sebelumnya tidak pernah kerja di sana, makanya itu hal-hal yang wajar saja, persoalan disiplin, profesional dan sebagainya. Oke, sekarang kita berlanjut ke ini juga hal yang sama terkait mengenai pertanyaan yang sama kita arahkan ke Kak Firsa. Itu mitos-mitos itu. Jadi lebih kepada ini aja, kepada apa namanya, atmosfer atau dinamika dunia kerja, apalagi sekarang udah di situ. Keterima di situ yang sebelumnya kan S1 di Gorontalo. Nah, sekarang di sini wilayah kerjanya di sini. Mungkin kita akan dengarkan dari Kak Firsa terkait hal ini kan. Kalau mitos kayaknya belum pernah dengar ya. Kalau khusus Gorontalo ya. Betul. Perempuan itu jangan keluar gitu. Karena dari orang tua dan keluarga perempuan itu malah disuruh keluar. Tapi berbeda. Lumayan sekali DP liberal. Tapi perbedaannya karena Firsa ya anak tunggal, jadi susah untuk diizinkan keluar. Makanya bilang tadi kan tidak diizinkan di awal. Dan kalau soal budaya kerja ya perbedaan di Gorontalo. Sebenarnya kenapa memilih memilih keluar dari Gorontalo, bikin diri itu jangan di zona nyaman, karena di Gorontalo saya punya perusahaan bersama teman-teman. Namanya Pokoknya soal cukup keren sama orang narasumber ini. Orang ini yang belum. Oke, lanjut. namanya perusahaan pasti kita sebagai atasan lah ya. Dan kita sebagai atasan kita yang menyuruh, kita tinggal tunjuk, gitu kan. Kalau selamanya saya seperti itu, saya tidak akan merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang di bawah, teman-teman saya yang Nah, makanya memilih untuk kerja, apalagi terlebih diterima di Jakarta, saya harus tahu nih, oh jadi bawahan itu seperti ini. Dan itu yang benar-benar saya rasakan ketika di tempat yang awalnya tadi, di BUMN itu, saya rasa benar-benar mumet, kepala itu gimana ya, saya jadi mental health terganggu asik. Dulu dari awal memang tantangannya pertama itu penyesuaian itu kan. Pada saat itu saya sakit, sebulan 2 bulan saya sakit parah di Jakarta sendiri, dan itu dibantu oleh teman-teman dari Asrama Lenteng Agung. Terima kasih teman-teman. Tapi tidak dibantu, ada sosok yang orang di asrama sini kan? Saat itu dia tidak ada. dia kan dari baik. Betul. Dia tahu lah. Sebentar dia mau ke sini. Ini hal-hal yang prinsip. Iya, silakan. Kenapa? Tapi ya pasti datang ke Jakarta apakah sudah sesuai ekspektasi atau malah bagaimana menurut ya? Jadi sebelum ke sini itu sempat ngobrol dulu kan dengan itu orang, dengan orang yang di sini lah ya. Nah, itu sudah disampaikan bahwa siap tinggal di Jakarta, siap dengan segala resiko yang ada gitu. Dan orang tua juga bilang Jakarta itu tidak seperti yang dibayangkan, yang kayaknya keren. Anak sepakat dengan motivasi dari orang tua itu. Tapi Firsa sendiri bilang mau bagaimana ya? Coba jangan
Nanti segmen. Iya, kalau ada DP segmen tuh itu. Iya, bilang ini. Sudah aja, sudah. Kira. Cut. Iya, aku jadi grogi. Apa? Bagaimana tadi? Apa itu? Persoalan jika Kalau soal ekspektasi, sesuai ekspektasi. Kerasnya bagaimana dan sejujurnya Jakarta telah mengubah saya. Pola pikirnya sudah berubah, mindsetnya udah berubah, dan apa ya, merasa bahwa Jakarta sudah membuat saya lebih dewasa menyikapi semuanya. Ya gitu. Malah ada hal pelajaran baru ya di Iya. Jakarta. Hal-hal Memang baru, hal-hal baru dan hal-hal yang bikin kita jadi harus grow up terus. Iya. Tidak boleh kalau di Tidak Gorontalo, mereka aja. kalau di Gorontalo kita memberikan apa ya, kayak motivasi, kita kasih pelajaran buat orang-orang. Tapi kalau di sini kita harus banyak belajar, kita tidak boleh diam. Betul. Kalau kita diam kita akan semakin tertinggal. Makanya pada saat kuliah saya tuh Betul. berpikir begini, kayaknya saya tidak akan mampu bersaing dengan orang-orang dari Jakarta yang kuliah di sini. Saya merasa begitu. Tapi kenyataannya sekarang Mampu sudah saya bersaing. rasakan, kayaknya bisa. Bisa. Kaki ini. Betul, iya. Kayaknya bisa Ini nih. karena setiap orang itu punya kelebihan dan kelemahan, Iya, gitu kan? Itu yang saya pegang. Kalau saya punya kelemahan dan itu orang lain dapatkan jadi kelebihannya mereka, ya sudah, Betul. ya itu, gitu. Kalau saya ya begini, gitu. ya Tapi keren ini dia seorang yang sudah melawan stigma itu, apalagi sudah diberikan support oleh orang tua berkaitan dengan itu. Oke, sekarang kita lanjut di dua orang ini yang Kak Fitri sama Kak Firsa ini kan juga mereka datang ke Jakarta langsung diperhadapkan dengan dunia kerja, itu bicara mengenai survive apa semua ini kan ya katakanlah tidak se-survive yang dialami oleh kedua orang narasumber ini kayak Kak Beb dengan Munifa kan, itu berkaitan dengan survive apalagi dengan ya penghasilan dan masa-masa sulit. Ini kan antara kayaknya ini yang lebih tepat Kak Beb dengan Kak Munifa. Oke, kita arahkan dulu Kak Beb dulu ya. Ini iya betul. Survive dengan Gimana cara menjadi seorang Oke. Jakarta, gimana cara untuk survive biar orang bisa dapat Kalau dari Ana sih sebenarnya kalau dari kawan-kawan bilang apa namanya ekspektasi begitu kan, mungkin itu pada saat kerja kan, jadi S1 mungkin di Gorontalo baru kesini itu memang ekspektasi untuk kerja. Tapi kalau Ana yang memang Ana dengan ini sih lebih tepatnya yang S1 itu di Jakarta. Iya. Kalau Ana pribadi, Ana memang sama kayak Kak Fitri tidak menaruh ekspektasi tinggi karena Betul, sebelum memutuskan untuk hijrah ke Jakarta, alhamdulillah waktu SMP SMA itu Ana pernah ada kesempatan untuk lomba di Jakarta Oh, 2 tidak kali. kaget lagi ya. Iya, jadi anak kesini jadi anak so tahu kalau misalnya Jakarta itu macet, baru banyak kendaraan, baru kalau pramuka mana-mana itu tua di jalan kalau orang bilang. Nah, jadi pas anak S1 itu, anak mau kuliah, anak memang mempersiapkan diri untuk survive di situ. Jadi salah satu momen uniknya anak itu waktu anak S1, jadi kan anak pernah di sini tuh, anak pernah tinggal di Salemba waktu semester awal. Nah, anak semester awal itu anak kuliah kan di UIN Ciputat. Jadi anak PP, jadi di Ciputat anak daily ke kampus itu naik kereta. Kalau misalnya naik kereta, anak harus naik dari stasiun Keramat dan itu jam 5 itu harus duduk di stasiun. Jadi sebelum jam 5 itu anak mandi soprika semua. Karena kalau anak mau lewat 5 lewat 1 itu anak tinggal kereta pertama. Ya, 5, ya betul. Jadi 5. Jadi ini termasuk masa-masa sulit. Masa-masa sulit. Jadi kalau misalnya tapi bukan cuma kereta. Jadi pas naik kereta sampai di Pondok Ranji itu anak perjalanan itu sekitar 2 jam sampai kampus. Jadi anak sampai di kampus itu sekitar jam 7. Mujur-mujur datang sampai jam 7. Paling anak setengah 8 jadi 2 jam setengah. Anak itu pemasa itu anak tidur di kereta. Baru pas anak sebosan di kereta anak coba naik busway. Naik busway itu pusing lagi buat cari-cari. Kalau mau unik naik busway itu anak pernah pulang dari Ciputat ke Salemba, baru anak mengantuk sekali, anak tidur.
Ada tahu di mana? Ternyata anak itu ada di Bundaran Senayan. Dan anak tidak tahu itu di mana. Baru anak pas buka mata, anjir ini di mana? Anjir itu soal terakhir baru DP apa dulu DP apa dulu penjaga yang di situ kan di bakso itu ada DP yang DP Satpam tuh yang nggak diri di situ DP tugas. DP penyakit itu bilang, Mbak mau kemana? Baru anak bilang mau ke Salemba Tengah. Ya ini sudah alasan teman anak bilang, Kak anak Kok pakai jurus kata ini? dia bilang, Kak anak su di mana ya? Tidak tahu di mana nih. Anak itu Di mana baru anak kayak, oh biar jangan sama naik Grab dia dari sini. Pas naik Grab itu anak kan harus masih mahasiswa, jadi harus hemat. Jadi anak perkiraan naik busway itu cuma 3.000, anak hari itu 25.000, jadi kayak anjir kita udah 50.000. Soalnya pas habis pulang kuliah baru anak suka tidur. Berangkat jam 5 subuh juga. Iya, begitu. Jadi salah satu masa-masa sulit yang anak sering alami waktu kuliah mau makan. Jadi kan setelah anak di Salemba itu kan anak memutuskan untuk bakos kan. Nah bakos itu waktu itu kan baru pertama bakos nih, seumur hidup baru pertama bakos, baru tiba-tiba ada bakos yang sendiri dapat kos yang sekitar 800-900 dan itu mahal sekali kan. Nah imbas dari anak harga kos yang mahal itu anak itu harus bertahan 1 minggu itu 20.000 jadi apa kita harus 1 minggu 20.000 ya 1 minggu udah bisa iya bisa. Jadi anak ini tuh anak masak nasi sendiri, baru anak itu masih semester awal itu anak beli makanan di warteg. Bahkan ada Enggak, 20.000 itu untuk makan dengan mau pulang kamari. Serius, 1 minggu. Nah, 1 minggu itu satu minggu itu jangan hitung 1 minggu ya. Jadi Senin sampai 5 hari kuliah. 5 hari kuliah 5 hari 20.000 kuliah, iya. Jadi itu bisa. Jadi 20.000 itu anak inisiasi dengan beli roti. Apa? 20.000 sehari. Seminggu. Iya, 20.000 satu minggu. hari. Jadi anak itu beli roti. 5.000 satu hari berarti. Rawan Bisa 5.000 wanita warteg itu dapat ayam 1 dan itu bisa pagi dengan malam mau makan. Wow. main sumpah. Tahun berapa? Tahun berapa? 2016. 2016. Nah, jadi itu Tahun lalu lah ya. itu apa tidak bisa inisiasi dengan corona. Noni stok telur. Nah, stok telur. Jadi kalau saya stok telur dengan stok mie goreng. Lu kurang pahami juga itu kalau itu tahu hasilnya kita merasakan ini. Oh, dari kelas. Dipicukan lain. Asli 1 minggu bawa Iya. kaget dulu. Anak pernah seperti itu. Tapi tidak yang selama 1 semester 20.000. Ada orang yang ada peningkatan gitu. Nah, baru untuk jadi kan anak biar bagaimana kan rasa siksa lo kan 20.000 anak kita baru kan ada teman-teman yang ya sama dengan temen walaupun tidak hedon kayak ini teman-teman ya tapi kan jadi baru sekali ini ya gitu. Iya betul. Jin, nggak tahu kalau orangnya ada di sini. Oke, kita lanjut dulu. Oke, kami bagaimana? jadi untuk bisa kan selain itu kan ada tetap ada itu mau kumpul dengan teman-teman nongkrong Wajar. apalagi anak Jakarta tuh nah untuk bisa supaya bisa nongkrong dengan orang itu anak pernah ngajar di Pamulang. Nah anak itu ngajar selama sebulan anak dapat 400.000. Nah itu yang uang yang anak pakai tiap bulan untuk Ngajar di mana nih? ngajar di bimbel. Ngajar di bimbel lah. Anak-anak hukum, kuliah hukum maksudnya. Nah yang anak hukum, ajar itu, ya yang anak ajar itu anak SD kelas 5 yang harus mau ikut orang tuh mau untuk mau belajar juga kalau boleh untuk mau belajar pakai, kan belajar. Itu. Tapi yang mau belajar pada orang itu matematika, PKN dan bahasa Indonesia. Iya, iya. Berarti KBIP ini Kalau misalnya kita mengajar di Pamulang berarti ada ongkos lagi dong. Iya kan, ongkos yang mau tapi itu gampang mau minta. tapi ini keren Pak, artinya di masa-masa sulitnya dia sudah timing.
Dan dia ini termasuk kerja yang bukan bicara persoalan dapat duit, tapi ini mencerdaskan kehidupan bangsa. Kan? Selain ini bukan apa-apa, tapi anak sepakat dengan hal yang seperti selain dia survive dan bertahan itu dia juga Mencerdaskan. mengusulkan hal yang menjadi konstitusi oleh negara, ya kan? Oke. Mungkin terus bisa pendapat imun dengan kalau Anda tangkap tadi yang dia bilang tanpa kiriman tiap minggu satu kali, baru ya ini kan yang macam kurang tahu Jin. LSP ini adalah salah satu kampusnya dong. Begitu di Jakarta, bagaimana kira-kira nggak bisa bertahan survive dengan anak kuliah di LSP ini? Apalagi kan circle itu kan tidak mungkin lepas dari anak-anak kampus itu. Barista. Jadi waktu anak semester 1 itu dan kampus itu kebetulan di PS schedule itu so paten begitu. Jadi kalau misalnya orang pilih shift pagi, ya udah setengah 8 sampai jam 12. Jam itu tidak ada kelas lagi. Begitu Senin sampai Kamis. Dan itu bosan karena waktu itu belum tahu banyak taman. Jadi kayak pulang kampus, pulang kampus, Terus waktu itu iya bagus sekali suka. Tidak ada DP malam ya. Tidak ada. Baru abis itu semester 2 Ana ada lihat iklan di Starbucks itu buka walking interview. Ana ikutlah itu walking interview. Akhirnya Ana masuk Starbucks part time selama 2 tahun. Jadi dari semester 2 sampai mau masuk semester 7 itu part time di Starbucks. Nah, masa sulit itu kasih balance waktu sih. Pokoknya setiap selama anak part time itu satu hari itu tidur cuma 4 jam. Gitu. Karena kecuali kalau ada libur sih, kalau lagi libur. Karena anak schedule kan pagi itu setengah 8 sampai jam 12 kuliah kan. Baru setengah 3 itu anak masuk kerja Starbucks setengah 3 sampai jam 12 malam. Sedangkan anak itu lumayan rame. Jadi bisa pulang itu setengah 2. Baru sampai di rumah jam 4, baru mandi kan kita langsung tidur. Kita nggak langsung di kampus iya tuh. Semua langsung di kampus Saya yang membaca cerita bahwa saya buat baca cerita kamar ulang bahwa apalagi di masa kemarin. Begitu. Baru belum dengan orang PA nongkrong Oke, itu kan tahan dulu, kayaknya ada itu. Betul. Anda membagi waktu itu jadi kayak pas masa kuliah itu kan kebetulan di Starbucks itu kalau orang kontrak di situ selama 6 bulan itu udah boleh mau resign. Kalau mau resign tuh harus kan sampai ijazah asli dia tahan. Baru bayar penalti. Waktu itu zaman 2018 itu 5 juta apa 6 juta gitu. Anda sempat niat kumpul gaji untuk membayar penalti. Tidak mampu. Soalnya berdiri dan itu tuh kita kebetulan kita di Kementerian City itu toko yang lumayan rame. Itu setengah 7 itu so antri orang beli. Kalau openingan itu jam 5.30 di sana begitu. Jadi baru lumayan, tapi Ana itu belajar banyak dari pas kerja di Starbucks itu tentang manajemen waktu. Jadi kayak ada istirahat sedikit. Kadang kan ada teman-teman yang mau kerja tugas itu dorong ke Starbucks. Jadi kita istirahat karena tugasnya dorong. Ya begitu aja sih. Baru itu kerja sampai semester 6, semester 7. Pokoknya 2 tahun di Starbucks. Baru resign. Baru tapi semula dari situ sih mulai berkarir. Oke, keren. Tapi berarti tidak sampai selesai baru ada kerja itu ya di Starbucks tidak? Di Starbucks itu kan 2 tahun. Nah kebetulan pas anak semua lulus itu harus dari kampus harus magang full time. Jadi resign dari Starbucks magang. Oke. Nah ini yang keren Bar, berkaitan dengan preferensi romantisme. Agak bagaimana dan ini kalau mau bahas terkait romantisme. Yang berikut oke kita awali lagi dari Munifa ya. Itu biar dia buka. Iya. Oke ini berkaitan dengan itu, pokoknya include pembahasan mengenai hedonisme, pergaulan, baru sampai preferensi romantisme dan pasangan hidup, begitu nah. Pokoknya include saja di situ. Hedonisme itu pilihan sih. Yeah. Berarti ya
itu tadi ada yang orang ke Ical, orang jemput di Starbucks. Orang mau pakai panggil nongkrong, kita masih pakai baju baru. Orang mau jemput sampai nggak malam. Ini di mana? Masih di Starbucks, Kak. Yuk, saya kita mau jemput berapa jemput 12:30. Jadi pertanyaan ini. Makan gunting. Oh, makan dulu. Oh, begitu. Makan gunting. Nanti tahu ini kehidupan hingar-bingar malam Jakarta ini ya. Tapi memang Terbayar kan itu terbayar. Pilihan sih. Yuk, kita hedonisme itu pilihan, wajar-wajar aja, betul. kerja keras-keras baru Kalau Tedayat bilang ini segala sesuatu itu hanyalah frame. iya, jadi ya udah. Ah, sepakat dengan itu hal-hal seperti Pilihan itu. sih, tapi tanggung jawab. Kita itu dulu, misalnya nih ya, kerja dari 2:30. Tetap kerja dari 2:30, pasti selesai kan 1:30, 1:30 lagi. Yang paling cepet tuh jam 12. Baru adalah panggilan-panggilan hedonisme ini kan ya. Teh Ical ini. Teh Ical. Oh, oke. Keren. Oh ya. Tapi dengan Orang musuh prestasi dan keren seperti Tapi kakak-kakak tersayang nih. oh gak sayang. Tapi dengan berbagai macam dinamika romantis hedonisme itu akhirnya orang sempat menyentuh terkait romantisme. Itu kan alami, itu manusiawi kan. Nah, kira-kira berkaitan dengan romantisme ini coba ceritakan dulu apalagi kan dengan posisi bicara romantisme ini berbeda dengan ekspektasi yang di Gorontalo ya. Kalau orang di Gorontalo ya otomatis lawan untuk romantismenya orang Gorontalo. Nah, kira-kira Tim Unipa pernah pas di Jakarta itu bagaimana? Lebih memilih bertahan di Gorontalo atau ada yang baru terkait? Ini bukan berkaitan dengan pasangan, hal-hal yang berkaitan dengan romantisme itu tidak. Tapi kalau zaman dulu itu anak dulu banyak jaga bapak yang ke Sumber di Sabang. Ada juga kisah. Berarti sempat ke kantol. Tidak. Jadi kalau itu ya kalau romantisme, kalau yang definisi pacaran, anak itu dari S1 nanti mau lulus kuliah tuh baru pacaran. Ini serius. Gak mau terus kaya. Iya, cuman dekat sana sini, dekat sama tetek kan. KKN. Istilahnya sekarang KKN. Ya gitu. Ana dekat dengan orang-orang sini. Teh Ical termasuk. Anak PK. Tapi Ana pernah dekat dengan anak PK customer di Starbucks. Sampai dia datang kamu kan jangan nih. Gara-gara dia sering datang. Oh, dia datang, Kak, kayak biasa ya Ana gitu. Kehidupan. Tapi kalau yang romantisme itu Ana kan harus nyaman di taman-taman soalnya. Sana kamar itu di taman-taman jadi belum tahu tapi pikir yang begitu. Lebih banyak ke hedon aja ya. Lanjur nyaman di taman-taman. Baru sibuk kerja Allah. Ya. Yang begitu saya Kalau tahu. menurut tanggapan negara, orang yang ada di luar Gorontalo, misalnya saya orang kantor di Jakarta, orang harus dengan orang Gorontalo atau dengan orang yang itu menurut tanggapan negara ini? Lagi-lagi tuh pilihan. Tergantung. Situasi dan kondisi. Si Kondi, Pak. Tergantung bagaimana itu. Bukan tergantung dan terpaksa. Tergantung. Oke, kita break dulu. Terima kasih, itu sudah sangat cukup bagus ya dari beberapa pandangan itu mulai di segmen pertama. Oke, kita rehat dulu di berikut. Tapi bukan rehat Bang Karni nih.